Halo sahabat KSP, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Hari ini KSP mau membahas menu automatic order yang ada di NeoHots Mirai Aset Sekuritas. Oke, seperti yang ada di gambar ini, kita sudah di dalam menu automatic order yang ada di NeoHots ya. Kita bahas dulu untuk menu buy-nya ya, buy automatic order. Nah, contoh di sini adalah sahamnya Tele ya. Oke, untuk bagian pertama valid date, kita setting dulu tanggalnya ya. Tanggal di sini kita bisa set sampai dengan 30 hari ya. Ini saya hanya set sampai dengan tanggal 30 ya. Berarti hanya seminggu ke depan ya settingan ini saya mau pasangnya. Bagian kedua itu set condition. Set condition ada list price, ada best offer, ada best bid ya. Misalkan ini dianalogikan last price itu adalah harga normal ya. Jadi mau harga 128 nanti ada di offer atau di bid, saya mau kondisinya bisa dikirim ya. Tapi kalau best offer ini mungkin bisa dibilang kita lebih ofensif ya. Jadi kalau harga 128 ada di offer, saya baru mau kondisinya dikirim. Nah, tapi kalau yang best bid ini mungkin kita analogikan itu seperti defensif ya. Jadi kalau 128 yang ada yang di bid baru saya mau untuk dikirim. Nah, ini kita pakai last price ya. Di sini ada pilihan lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, jadi kalau harga sekarang 128, kalau kita pasang kondisinya lebih kecil sama dengan berarti kita maunya melakukan pembelian di bawah harga market ya. Jadi kita pasang 125. Tapi kalau kondisi di sini kita pasang lebih besar sama dengan, yaitu otomatis kita pengen belinya itu di atas harga market, misalnya 133 seperti itu ya. Lalu untuk yang bagian ketiga set order kita pasang lot yang kita punya. Lalu order price ini dia ada last price, ada best offer, offer 1 tick sampai dengan offer 4 tick. Ada best bid, ada bid min 1 tick ya, sampai dengan bid min 4 tick ya. Nah, ini maksudnya adalah kalau last price itu harga saat ini, best bid ini adalah harga tadi ya, antrian atau harga bawah dari harga market ya. Nah, bid min 1 ticknya itu dibawa dari harga best bid. Contoh best bidnya sekarang harganya 128, berarti bid min 1 tick adalah harga 127 ya. Misalnya saya pasang nih tetap di last price ya. Jadi berapapun harga last price yang kesentuh, dalam artian di sini saya pasang lebih besar sama dengan 133, maka dia akan dikondisikan untuk mengirim ya. Itu untuk posisi buy. Nah, sedangkan yang untuk berikutnya kalau memang kita sudah selesai, kita tinggal klik done ya. Maka dia akan kembali ke bagian menu paling awal ya, baru kita pilih untuk on-in set kondisinya ya. Lalu kita pilih yang sekarang untuk misalnya melakukan penjualan saham sell ya. Nah, penjualan di sini yang di sell, posisi sell ini kita bisa melakukan penjualan sell saham yang sudah kita punya di portofolio atau preparing untuk saham yang memang belum kita miliki tapi saat ini kita lagi lakukan order pembelian. Nah, jangan bingung ya rekan-rekan KSP, kok bisa ya kita pasang jualan saham tapi sahamnya belum kita punya? Oh, bisa, itulah canggihnya robot NeoHots Mirai Aset ya. Oke, kita bahas dulu untuk saham-saham sekarang pasang sell yang sedang kita miliki. Nah, di pasang sell ini yaitu sama ya, valid date-nya kita ubah ya. Misalnya sampai tanggal 30, misalnya saya mau sell-nya saham main ya. Karena besok hari Kamis saham main mau naik ya. Mungkin 3-5% minimal, atau dia akan mencapai ke setengah arah, atau mudah-mudahan biar cuannya luber jadi arah ya saham mainnya ya. Nah, ini kita setting tanggal 30. Saya pasangnya untuk 0.2 auto sell-nya basic auto sell ya. Di sini ada take profit cut loss. Nah, tapi saya bahas dulu yang basic auto sell. Oke, di sini posisi tetap list price saya pilihnya.
ya, tidak dipilih best offer atau best bid. Kalau memang mau pilih silahkan, yang penting kita sudah tahu kalau last price misalnya harga saat ini 550 ya, jadi 550 mau di best offer mau di best bid saya ingin terkirim kondisinya gitu ya. Tapi kalau kita pilihnya best offer berarti saya mau 550, kalau di best offer baru kondisi saya terkirim. Ya gitu pun sebaliknya, kalau di best bid 550-nya saya baru mau terkirim. Jadi kalau 550 masih di offer dia tidak akan terkirim. Tapi kalau saya pilihnya last price maka mau dia di best bid atau best offer dia akan terkirim ya. Nah, ini auto sell sama seperti tadi ya, di harga buy ya, ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan. Contoh, saya udah punya saham main nih di harga 550 ya. Nah, saya mau jual kalau besok harganya misalnya itu ada ke 575 misalnya ya, 5% ya minimal ya. Besok harganya ya. Misalnya saya mau pasang di 575. Nah, kita bisa nih kita pasang, dia tidak akan langsung done ya, tapi dia akan di set di servernya Mirai Asset ya. Jadi ketika harga nanti ke 575 baru dia akan coba kirim ke market kita gitu ya. Nah, lotnya jangan lupa, misalnya saya punya lotnya 100 lot, saya mau pasang dulu 50 lot ya. Lalu order price-nya itu sama, dia punya ada best bid, ada bid min 1 tick sampai bid min 4 tick ya. Begitupun yang ada best offer, ada offer plus 1 tick, ada offer plus 4 tick ya. Nah, ini saya tetap pasangnya misalnya di last price aja ya, saya tidak ubah. Ataupun misalnya saya kasih contoh seperti ini, oh saya pasangnya misalnya di bid min 1 tick. Nah, ini juga bisa. Nah, ini maksudnya gimana nih ya Pak Ilham ya kalau pasangnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Besok harga main naik ke 575. Punya kita kena kondisinya ya, dari server Mirai akan kirim ke Judge ke market ya. Nah, ketika dia kirim ke market karena order price saya min 1 tick, berarti di 575 kita anggap pada saat dia tersentuh ada di offer. Berarti base bidnya adalah 570 ya. Nah, bid min 1 tick-nya adalah di bawah 570, berarti ada di 565. Nah, jadi order kita ketika sentuh ke 575 dia akan terkirimnya ke 560 di market. Seperti itu. Wah, kenapa jadi lebih murah padahal kan seharusnya 575. Nah, sebenarnya tidak lebih murah ya, karena ketika terkirim ke bid min 1 tick dia akan naik ke base bid. Jadi harganya itu kalau 575 tetap di base offer, kita akan done-nya di 570 gitu ya. Nah, itu buat mengantisipasi misalkan pada saat itu 575-nya lotnya masih banyak antriannya ya. Karena mungkin kita berpikir takutnya nanti nggak kejual ya, kepasang di market tapi cuman ikutan antri gitu ya. Jadi kita bisa antisipasi seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu adalah pemain-pemain big fund ya, yang mainnya beli sahamnya cukup banyak lotnya ya. Nah, mungkin kalau kita pasangnya tetap di list price, ketika harga 575 kena akan terkirim ke market ya. Nah, lot kita tapi akan antri di 575. Kalau ternyata pembelian stop pada saat itu maka lot kita kan nggak habis ya. Jadi tetap ngantri. Tapi kalau kita bikin min 1 tick, kita akan melahap semua lot yang ada di bid tuh yang saat itu pada saat lagi mengantri ya, di min 1 tick sama yang ada di base bidnya, seperti itu. Atau kita tetap mau last price boleh, yang penting kita sudah tahu maksudnya ini. Nah, kalau sudah baru kita klik done, maka dia akan masuk ke tampilan depan, baru kita pilih nanti untuk on in set kondisinya. Oke, itu untuk yang sell. Nah, sekarang kita akan bahas untuk yang take profit cut loss ya. Ini tidak ada sahamnya. Kalau ada sahamnya ketika muncul pop up tinggal pilih salah satu saham mana yang mau dipilih ya. Nah, kita di-okein aja. Dipilih sahamnya. Nanti dia akan masuk ke sini ya. Nah, untuk sini sama valid date-nya kita pilih mau sampai kapan. Lalu bagian ketiga set kondisi ini tetap sama ya, kalau saya pilihnya last price ya. Nah, di sini yang bagian bawahnya ada bagian atas ini untuk cut loss ya atau stop loss. Bagian yang kedua di sini untuk taking profit. Nah, ini bisa disentuh atau bisa dipilih
dua kondisi atau hanya salah satu kondisi aja ya. Jadi terserah kita ya nanti ya, sesuai keinginan atau memang trading plan kita. Nah contoh saya mau pasang dua kondisi. Misalnya saya punya saham main baru punya nih di harga 550. Saya akan pasang kalau harga main turun ke 525 misalnya ya. Nah saya akan lakukan taking profit kalau harga main naik ke misalnya 575 misalnya, seperti itu ya. Nah saya punya lot 100 lot misalnya, saya cuma mau pasang 50 lot, boleh ya. Nah ini order price-nya tetap di last price. Nah terus 50 lotnya lagi, ini misalnya saya sudah klik done, berarti akan masuk ke tampilan utama tadi ya. Tampilan utama, lalu kita klik set condition-nya untuk kita on-in. Nah terus kan saya masih punya nih 50 lot lagi, saya mau pasang lagi nih di posisi auto sell tapi yang take profit cut loss lagi ya, dengan kondisi yang seperti ini tapi mungkin harga yang berbeda misalnya di 585. Nah itu nggak bisa ya, kita nggak bisa pasang dua kali orderan ya di posisi take profit atau cut loss ya, tapi kita bisa pasang orderan lainnya di basic auto sell di sini ya. Jadi hanya pasang salah satu kondisinya aja. Nah, ini kita bisa pasang di sini berulang kali dan sampai berapapun banyaknya bisa. Baik, mungkin hanya itu aja untuk pembahasan automatic order. Semoga bermanfaat ya dari KSP ya, dari komunitas santai profit untuk Neo Hots Mirai Aset. Baik, rekan-rekan sahabat KSP, jangan lupa di like ya, di share, di komen jika ada yang ingin bertanya, dan pastinya jangan lupa klik subscribe ya, biar kita juga berbahagia bersama dan nantikan menu-menu lanjutan yang akan dibahas di KSP. Oke, semoga semuanya profit ya. Salam santai profit.